Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Shallallahu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak-bapak narasumber, kemudian selanjutnya yang saya hormati juga Datu cincin tuan-tuan yang saya banggakan, yang kecil tidak saya sebutkan nama, yang besar tidak saya sebutkan gelar. Mohon izin anak negeri menyampaikan materi, karena kalau materi yang disampaikan ini mungkin agak sedikit berbeda ya dengan apa yang sering saya geluti. Tapi yang jelas pohon aren si pohon engau. Makasih. Jadi dengan cakep, makasih. Pohon aren si pohon engau manalah sama dengan si pohon mangga. Kalau sudah sampai ke tanah Riau, sakit kepala meninggalkannya. Baik, kalau tadi dilihat profil saya, memang saya asli kelahiran Mesir, Melayu pesisir maksudnya. Melayu pesisir. Saya lahir di Dumai sekitar 40 tahun, 41 tahun yang lalu, dan alhamdulillah di tahun 2013 saya bergabung bersama dengan Pertamina, dan saat ini saya sudah beberapa kali pindah. Pertama kali di Pertamina RU2 Dumai, di kilang RU2 Dumai, kemudian mutasi ke kilang RU6 Balongan, selanjutnya pernah ke CSR Corporate di kantor pusat Jakarta, dan saat ini di Pertamina Patraniaga Regional Sumbangkut, yang base-nya di Medan, tapi wilayah kerjanya di 5 provinsi, mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau. Nah, kalau berbicara tentang tema yang disampaikan ini agak keluar dari tema atau pekerjaan saya sehari-hari. Kalau boleh kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian, bisa dilihat di sini. Yuk, next. Ini adalah struktur organisasi PT Pertamina Persero. Boleh ada pointer nggak? Ada pointer, boleh dilihat. Izin ya Pak ya, pointernya saya punya banyak. Ya. Oke. Ini adalah struktur organisasi PT Pertamina Persero yang saat ini ada. Kalau dulu semua ini subholding ini di bawah PT Pertamina Persero, tapi mulai terbentuknya legal entity dari Pertamina, holding dan subholding, maka wilayah kerja atau bidang organisasi PT Pertamina ini dipecah. Ada subholding upstream, ini pengolahan untuk di bidang hulu, itu di bawah PT Pertamina Hulu Energi. Kemudian ada refining petrochemical subholding untuk kilang, itu di bawah PT Pertamina Kilang Pertamina Internasional. Selanjutnya ada commercial and trading subholding, ini urusannya jual menjual, beli membeli, jual menjual. Itulah dia di bawah Pertamina Patraniaga, dan di sini saya saat ini diperbantukan. Kemudian ada Power dan New Renewable Energy subholding, ini di bawah Pertamina Power Indonesia. Ini yang berkaitan dengan tema kita hari ini. Dan kemudian ada subholding gas di bawah PGN. Kemudian ada Pertamina International Shipping, ini untuk subholding integrated marine logistic company. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau dulu kita bisa bicara tentang Pertamina secara utuh, tapi hari ini kami harus melihat kembali inilah wilayah-wilayah kerja kami. Tapi tidak mengapa, mohon izin saya hari ini mewakili dari Pertamina Persero untuk menyampaikan terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh Pertamina dalam rangka untuk menghadapi ancaman krisis energi fosil. Karena kita tahu bahwa hari ini energi fosil itu tidaklah akan bertahan lama. Estimasi dari beberapa pengamat menyatakan energi fosil ini akan habis pada tahun 2054. Maka mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita juga harus mempersiapkan menghadapi apa yang akan kita persiapkan untuk menghadapi kondisi tersebut. Nah, inilah yang kemudian dilakukan oleh Pertamina melalui Pertamina Power Indonesia. Next. Pertamina Power Indonesia. Next. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, ini adalah bidang yang kami kelola, mulai dari biomas, biogas, hidro, angin, kemudian waste energy, geoproduk, geothermal, solar PV, baterai, CPV, dan IPV. Ini adalah bidang yang kita lakukan, yang kita geluti hari ini.
Sebagai subholding, kami juga punya anak-anak perusahaan. Di bawahnya ada Pertamina Geothermal Energy, dan juga kita ada yang joint venture afiliasi bersama. Di dalamnya ada Jawa 1 Power dan Jawa 1 Regas. Inilah yang coba kami lakukan untuk bagaimana menghadapi kondisi krisis energi saat ini. Next. Apa yang sudah kami lakukan hari ini? Pada tahun 2021, total kapasitas yang kami miliki untuk energi baru terbarukan itu sebesar 2.448 MW. Ini masih sangat kecil, Bapak Ibu sekalian. Terdiri dari geothermal 672 MW, kemudian gas to power, ya, sumbernya itu sebesar 1.760 MW, dengan pembangkit solar itu 11,9 MW, dan menggunakan biomas atau biogas sebesar 4,4 MW. Kalau kita lihat peta sebarannya, memang tidak merata, belum merata ya. Terbanyak itu ada di Jawa. Di Sumatera saja, wilayah Sumbagun, wilayahnya Pertamina Patraniaga Regional Sumbagun, itu baru ada sekitar 4 atau 5. Yang pertama itu ada di Seulawah, ya, kemudian di Aceh, kemudian di Sumatera Utara itu ada Kuala Sawit, kemudian ada Pagar Merbau, kemudian ada Sibaya, ya, Sibaya ini menggunakan geothermal itu sebesar 12 MW. Dan yang pernah saya kunjungi itu ada di Seimangke. Seimangke ini memanfaatkan limbah dari pabrik kelapa sawit, kemudian dimanfaatkan untuk kemudian menjadi energi atau gas, yang kemudian energi itu dikonsumsi lagi oleh pabrik kelapa sawit itu. Ya, ini. Nah, salah satu saat ini yang sedang kita berdayakan, sedang kita canangkan itu adalah bagaimana kemudian kita berafiliasi dalam Jawa 1 Power dan Jawa 1 Regas. Ini lumayan besar, masih dalam tahap konstruksi sebesar 1.760 MW. Dan mudah-mudahan ini juga bisa terlaksana sehingga energi baru terbarukan yang kita harapkan itu bisa semakin terjadi percepatannya. Next. Back. Nah, okay. Back. Lagi. Nah, oke, baik. Selain memanfaatkan energi baru terbarukan, ini ada peta pemanfaatan geothermal yang kita saat ini handle. Ada 672 MW kapasitas yang sudah terinstalasi, dan yang di Sumatera bagian utara itu paling banyak memang sekali lagi di Seulawah, kemudian di Sibaya 12 MW tadi, dan kemudian ada joint operation kontrak di Sarula itu sebesar 330 MW. Oke, next. Ini tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, ini adalah instalasi pembangkit listrik menggunakan gas yang kita sedang siapkan. Combined cycle gas turbine itu sebesar 1.760 MW, kemudian dengan kapasitas FSRU-nya 170.000 meter kubik. Dan ini di mana lokasinya ada di Himalaya, kemudian merupakan konsorsium antara Pertamina dengan Marubeni sebagai co-leadernya dan Sojis ini sebagai member. Total investasinya 1,8 billion US dollar. Harapannya ini bisa nanti energi yang didapatkan ini bisa dimanfaatkan oleh PLN tentunya. Next. Nah, ini peta pilot plan yang kami sedang siapkan di RU3 Pelaju. RU3 Pelaju tadi seperti yang saya sampaikan ada di Sumatera Selatan, dan di PLTP Ulu-Belu kita hari ini ingin memanfaatkan green hydrogen. Kalau kita tahu bahwa green hydrogen ini menggunakan green electricity dan water, di mana green hydrogen ini nantinya kita harapkan bisa dimanfaatkan untuk zero emission transport, kemudian industrial, power generation and storage, serta ada liquefied dan diekspor. Ini yang kita sangat ini lakukan. Kita sudah punya agreement perjanjian jual beli gas hidrogen, dan kemudian ini masih pilot plan. Mudah-mudahan berharap ini bisa terlaksana secepatnya, sekali lagi untuk mendukung pencapaian energi baru terbarukan. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau tadi disampaikan oleh Bapak Heri, Ombudsman kita terkait dengan electrical vehicle,
kendaraan listrik, Pertamina juga sudah mulai ke sana. Kita sudah punya charging station, ya. Kita sudah membangun 4 charging station di Jakarta. Dan salah satunya kita sudah beroperasi di Desember 2020 dan saat ini sedang commercial trial stage di beberapa charging station yang lainnya. Dan kemudian kita juga sudah bekerja sama dengan salah satu transportasi online. Transportasi online di Jakarta itu kita sudah melakukan MOU dan sudah melakukan trial untuk swapping station, ya. Ada di Jakarta. Kemudian kita juga sudah memikirkan untuk bagaimana, karena ketika bicara tentang electrical vehicle maka kita bicara tentang baterai juga. Penggeraknya adalah baterai. Di sini juga Pertamina juga sudah mendevelop baterai energy storage system dan subholdingnya ini sudah memiliki prototipe baterai energy storage system sebesar 500 watt per hour. Dan kita juga tidak sendiri, kita menggalang kerjasama bersama dengan beberapa konsorsium lainnya, perusahaan-perusahaan lainnya. Kalau untuk raw materialnya dan smelter kita bergandeng MindID dan Antam. Kemudian untuk EV charging, ES baterai sel tupaknya dari Pertamina. Kemudian EV chargingnya juga di PLN. Serta global partner nanti kita akan gandeng. Mudah-mudahan inilah cita-cita kita bagaimana kemudian Indonesia Battery Corporation itu bisa terwujud, dan mudah-mudahan juga cita-cita kita untuk memiliki electrical vehicle itu bisa terwujud nantinya di Indonesia, dan krisis energi fosil yang kita takutkan itu mudah-mudahan bisa kita hadapi dengan persiapan-persiapan ini. Nah, di samping ini Bapak Ibu sekalian, kami juga sudah melakukan beberapa program CSR dalam rangka mewujudkan energi baru terbarukan, memberikan pelayanan energi baru terbarukan kepada masyarakat dan desa-desa kita. Kami sebut programnya namanya adalah next. Nih, kami sebut namanya Desa Energi Berdikari. Desa Energi Berdikari di tahun 2021, ya. Ini Desa Energi Berdikari adalah salah satu program unggulan dari PJSL Pertamina, tanggung jawab sosial lingkungan Pertamina, di mana di tahun 2021 kita punya 19 program, meliputi energi surya 10 program, energi mikrohidro 2 program, energi biodiesel 2 program, dan energi biogas 5 program. Dan untuk di tahun 2022 ini kita tingkatkan lagi menjadi 40 program. Ya, 40 program masih sama, dan terbanyak itu adalah di energi surya serta biogas. Energi surya 28 program, energi biogas 6 program. Inilah harapan kami bagaimana kemudian cita-cita besar kita untuk menghadapi energi baru terbarukan dan krisis energi fosil ini sudah bisa kita coba antisipasi pelan-pelan dengan menggunakan melalui program-program Desa Energi Berdikari ini, sehingga kita bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat kita untuk bagaimana kemudian sudah mulai terbiasa dengan sumber energi selain fosil. Peta sebarannya ini Bapak Ibu sekalian, ini ada, ya yang saya tampilkan di sini ada 8 dulu ya. Tapi memang sekali lagi di Riau masih belum ada. Mudah-mudahan setelah ini ada yang berminat, silakan, ya, silakan diusulkan. Yang ada sekarang kita pertama itu di RU4 Cilacap, refinery di Kilang Cilacap kita, itu memanfaatkan tenaga surya dan kincir angin. Yang kedua di PHN Balikpapan, Pertamina Hulu Mahakam, kita memanfaatkan aliran gas metan untuk bahan bakar memasak rumah tangga. Yang ketiga kita memanfaatkan di desa Lampung, itu pemanfaatan biogas dari kotoran ternak untuk bahan bakar memasak. Yang keempat di Kutai Kartanegara, itu pemanfaatan pengembangan energi matahari solar home system sebagai sumber energi listrik ramah lingkungan. Kemudian yang kelima kita di mana nih? Di Kutai juga sama, solar home system. Terus selanjutnya kita ada di Banyuwangi, pemanfaatan biogas. Di Tarakan kita memanfaatkan biodiesel, memanfaatkan limbah minyak jelantah, kemudian limbah rumput laut menjadi bioetanol, mengolah sampah menjadi pupuk organik. Dan yang terakhir yang ke-8 ini ada di Tarakan juga, listrik dengan menggunakan solar cell. Nah,
Harapan kami adalah dengan adanya Desa Energi Berdikari ini, Pertamina mampu memberikan energi alternatif bagi masyarakat, dan yang paling penting adalah bagaimana mampu menggerakkan roda ekonomi masyarakat dengan pemberian bantuan desa melalui program Desa Energi Berdikari. Baik, waktu saya tinggal habis. Cukup? 3 menit lagi. Oke. Kalau tadi kita bicara tentang Desa Energi Berdikari, tentang sumber daya energi terbarukan, mohon izin saya menceritakan tentang energi fosil sebelum nanti ditanya. Ya, Pak, ya. Karena saya tahu pasti tanyanya ke sini. Ini adalah pola supply BBM di regional Sumbawa. Bapak Ibu sekalian, seperti saya sampaikan tadi, kami melayani 5 provinsi. Itu di-cover oleh 20 integrated terminal dan fuel terminal. Untuk Riau itu di fuel terminal Sungai Siak, kemudian integrated terminal Dumai, kemudian Kijang di Kepri ya. Itu saja, sama Tembilahan. Jadi kita punya 3 fuel terminal. Suplainya dari mana? Ada yang dari Kilang langsung. Kalau Dumai itu langsung dari Kilang, Sungai Siak juga dari Kilang ya. Ya, dari kapal juga. Kemudian kita juga ada impor. Jadi mohon maaf, kenapa hari ini harga minyak fluktuatif? Karena memang kita masih impor. Kalau dulu kita masih cukup bangga kita masuk ke dalam anggota OPEC. Tapi hari ini kita sudah keluar. Karena kita menjadi negara net importir dari minyak itu sendiri. Next. Kalau ini LPG. Ya, LPG teman-teman sekalian, khusus untuk Riau itu disuplai dari terminal Dumai. Kita punya dari Kilang, kemudian juga ada terminal transit dan ship-to-ship. Next. Ini dia. Untuk melayani di Sumbagut, kita punya ini sebaran channelnya. Ada SPBU reguler, non-reguler, SPBU nelayan, SPBB, Pertasok, agen minyak tanah sudah tidak ada. Kalau di Riau, agen minyak tanah sudah tidak ada. Yang terbanyak itu SPBU reguler, Pertasok sudah 140. SPBU nelayan ada 40. Kemudian untuk LPG kita punya agen sebanyak 116. Ini agen PSO, agen LPG subsidi. Non subsidinya ada 24 agen, pangkalan juga semakin banyak tuh 4.000 lebih, outlet juga 2.000. Nah, Bapak Ibu sekalian, next. Saya ingin sampaikan, ini adalah konsumsi solar untuk Riau. Biosolar. Kalau ada yang ngomong bahwa hari ini solar langka, inilah kenyataannya Bapak Ibu sekalian. Hingga 31 Mei 2022, solar yang sudah disebar, sudah didistribusikan di Riau itu sebanyak 358 kiloliter. 358.000 kiloliter, artinya 358 juta liter. Dari kuotanya berapa? 795.000 kiloliter. Hampir realisasinya sudah hampir separuh. Kalau pola ini masih dipertahankan, maka estimasi kami kuota yang sudah ditetapkan untuk Riau itu akan habis 30 November. Setelah itu Riau mau pakai apa? Biosolar sudah habis, kuotanya sudah habis. Maka itu yang kemudian nanti di slide terakhir ada pengaturan, pengendalian yang ditetapkan oleh pemerintah kita, khususnya Pemprov Riau. Ini biosolar. Rata-rata kita itu 2.377 kiloliter per hari. Next, untuk Pertalite. Pertalite 800.000 kiloliter, kuotanya saat ini sudah lebih dari 50%. Ini baru bulan Mei. Sampai Mei Bapak Ibu. Kalau ini dipaksakan terus polanya, yang akan habis itu pada prediksi kita 18 Oktober. Maka apa yang kami lakukan, apa yang dilakukan oleh pemerintah hari ini melalui ketetapannya yang dilakukan Gubernur, ini yang akan kami sampaikan. Next. Ini dia, Bapak Ibu sekalian, Gubernur Riau sudah mengeluarkan surat edaran di tanggal Desember 2021 ya, mohon maaf, saya lupa. Ya, 14 Desember 2021.
di mana ketentuannya adalah pembatasan dari kendaraan, konsumsi kendaraan akan terhadap BBM tersebut. Jadi kendaraan roda 4 dibatasi sebanyak 40 liter per hari. Kendaraan roda 4 pribadi. Kendaraan roda 4 angkutan umum dan barang itu sebanyak 60 liter per hari. Dan angkutan umum dan barang dengan roda di atas 6 itu maksimum 100 liter per hari. Ini upaya pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Riau agar bagaimana kemudian kuota yang sudah ditetapkan oleh negara BPH Migas tadi itu bisa sampai berlangsung hingga akhir tahun. Tadi yang disampaikan oleh Pak Heri, ada salah kalkulasi, saya juga tidak tahu ya, apakah itu memang salah kalkulasi, salah memprediksi ada percepatan pemulihan dari kondisi COVID kita selama ini, sehingga roda ekonomi bisa cepat berkembang, langsung bangkit. Tapi tentu saja ini yang kami coba lakukan Bapak Ibu sekalian, menyikapi surat edaran gubernur ini kita coba lakukan. Dan ya mohon maaf kalau hari ini Bapak Ibu tidak bisa mendapatkan pembelian menggunakan jerigen untuk pertalite dan biosolar, karena memang pertalite dan biosolar itu menjadi BBM penugasan dari pemerintah kepada Pertamina untuk didistribusikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Apakah petani nelayan tidak boleh? Boleh. Petani nelayan dan UKM yang ingin mendapatkannya itu boleh, tapi harus melampirkan surat rekomendasi dari dinas terkait. Bukan berarti tidak boleh dapatkan, boleh. Ya, ini nih. Ini upaya-upaya yang kami lakukan Bapak Ibu sekalian. Kalaulah tadi memang disampaikan hari ini ancaman krisis energi fosil itu nyata di depan kita, maka mau tidak mau, mari sama-sama kita bagaimana mengelola sumber daya energi terbarukan ini untuk bisa mengantisipasi dari kelangkaan ataupun krisis energi fosil. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya tidak tahu pas ini ada pertanyaan atau tidak, tapi yang jelas saya tutup dulu dengan satu buah pantun. Satu atau dua Pak? Dua, oke baik. Apa tanda negeri Melayu? Orangnya bijak, maaf. Apa tanda negeri Melayu? Orangnya ramah, baik budi pekerti. Apa tanda negara maju? Energi berdaulat di negeri sendiri. Nah, itu Kacak bana, itu bahasa Minang ya. Sega namanya, Melayu sega Pak. Sega, atau nggak usah deh. Bedelau, ya kan. Pak Taufik pakai kopiah, jangan lupa pakai sepatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih kami ucapkan pada Bapak Gustiawan. Dan untuk pertanyaan tentu ditahan dulu, kita selesaikan dulu 3 narasumber berikutnya, baru kita adakan sesi tanya jawab. Baik, selanjutnya kami minta kesediaan dari Bapak Bambang Pratama SH, perwakilan dari Ombudsman Provinsi Riau, untuk memberikan pemaparan terkait bagaimana peran dan tugas wewenang dari Ombudsman Provinsi Riau juga, khususnya ini mengenai energi terbarukan di Provinsi Riau. Kepada Bapak, kami silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak narasumber yang saya hormati, kemudian teman-teman peserta seminar pada saat ini, mungkin topik yang akan saya sampaikan karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Heri, maka kami ada di antara tengah-tengah posisi kita, bahwa kami Ombudsman yang pertama adalah melakukan pencegahan maladministrasi. Kalau dulu bahasa maladministrasi ini kurang keren, sekarang sudah lumayan diketahui. Kemudian mengawasi pelayanan publik sebagai tugas utama kami. Yang ketiga adalah mencegah korupsi. Domain kami adalah dalam proses mencegah, bukan melakukan memberantas menindak
yang dilakukan oleh kawan-kawan kejaksaan atau kepolisian. Ini adalah pengertian ombudsman menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang ombudsman. Ombudsman ini posisinya sebenarnya lebih kokoh dibandingkan kawan-kawan di kamar sebelah di KPK yang disuporting oleh undang-undang, tapi itu undang-undangnya bukan tentang KPK, tapi undang-undang korupsi. Kalau kita jelas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang ombudsman. Jadi agak sedikit kokoh gitu. Nah, ini disampaikan dalam undang-undang tersebut bahwa kami adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, bisa PLN, bisa Pertamina. Nanti kita lihat juga nanti yang sering dilaporkan itu adalah listrik, yang sering pakainya tiba-tiba hanya 1 juta tapi tiba-tiba menjadi 10 juta, bahkan ada yang sampai 50 juta itu ada. Kemudian BUMD, seperti yang kalau di kita ini ada air minum. Air minum kan beberapa kawasan masih ada ya. Kita juga ada di support ini kenapa belum kualitas air, jaringan air kenapa mati, ini yang sering dilaporkan ke kita. Kemudian BHMN, ini kampus yang sering apakah dari mahasiswanya atau dari dosen atau pegawainya. Kalau yang dari UIN ada di sini? Ada. Nah, mungkin sudah sangat kenal karena emang lumayan banyak untuk dilaporkan ke kita. Ini cukup banyak. Terakhir kali masalah SPP yang harus membayar, harus wisuda, kemudian ada yang proses tesis yang harus membayar, kemudian terakhir kali ada dosen luar biasa yang tidak dibayarkan haknya banyak banget. Tapi juga menteri juga ada. Nah, ada lebih detail lagi masalahnya, tapi tidak semasif kawan-kawan. Mungkin sosialisasi kita di kawan-kawan di sana lebih ini karena kita sudah MOU dengan UIN. Hubungan antara ombudsman dengan UIN sudah terjalin pada saat kita memang saling membutuhkan. Pada saat lahirnya kita di ombudsman tahun 2012 itu adalah dengan kawan-kawan magang, kemudian dosen-dosen penelitian mengambil data. Ini rutin kami lakukan, sehingga memang pertama kita melakukan MOU adalah dengan UIN. UNRI baru tadi dengan seluruh fakultas dilaksanakan di hadapan Pak Heri, dan kemudian besok menyusul dengan UNILAB. Jadi tinggal satu lagi PR-nya ini UIR, mungkin bisa masuk dari moderator kita, tapi posisi kita adalah menunggu. Nah, banyak sekali BUMN ini yang diapakan ke kita, dan ini karena memang kita lihat based on-nya adalah mahasiswa yang diganggu sedikit aja ada pembayaran yang tidak patut, tindakan yang tidak patut, ini menjadi bahan laporan ke kita. Bahkan beberapa kasus kadang mahasiswa menguji kita, katakanlah pada saat mengurus KTP dengan legalisir yang berbayar, sengaja dikasihkan 5.000, 10.000, bahwa itu bisa ditindaklanjuti atau tidak oleh ombudsman. Yang repot kita, karena itu kita laporan adalah satuan, yang melapor satu, kita tindaklanjuti, kita klarifikasi, kita periksa, dan itu harus dikembalikan. Bayangkan kalau misalnya di mana muka penyelenggara, kalau harus mengembalikan 5.000 atau 10.000, bahkan ada kelebihan daripada pembayaran pajak kendaraan bermotor ya, yang tarifnya mungkin 175 tapi 300, 500, itu yang sering tanda petik memang sedikit usil, tapi bagus karena kita mahasiswa adalah agent of change. Ini yang memang harus kita berani lapor, itu baik khususnya bagi mahasiswa. Kemudian selain itu adalah badan swasta. Badan swasta seperti apa? Yaitu atau perorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan atau APBD. Contoh, SD, sekolah-sekolah yang ada dana bosnya, rumah sakit swasta yang tercover dengan BPJS. Nah, itu dulu di Riau tahun 2012 banyak sekali pasien-pasien yang tidak masuk ke ruangan IGD, pasien-pasien yang tidak bisa mendapatkan pelayanan. Nah, hari ini kita tidak dengar lagi. Mudah-mudahan sampai selanjutnya kita sudah merdeka terkait hal ini. Kemudian di dunia pendidikan kita masih dulu mendengar terkait siswa yang tidak boleh ikut ujian ataupun ditahan ijazahnya karena belum membayar. Hari ini insya Allah mudah-mudahan itu sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena ombudsman fokus pada 3 titik untuk di Riau ini. Yang pertama adalah pelayanan dasar untuk pendidikan, kesehatan, dan admin.
Nah, ini tugas kami. Yang pertama adalah menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penanganan pelayanan publik. Tugas utama kami adalah melapor. Untuk melapor sangat sederhana, bisa melalui WA, bisa datang langsung, atau bisa melalui website kita, ombudsman.go.id. Itu ada laporan online. Sarana pengaduan kita dimudahkan untuk itu. Kemudian melakukan pemeriksaan substansi laporan, kemudian menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kita, kewenangan kita. Dan ini yang memang sering bergetar, melakukan investasi atas prakasa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penanganan pelayanan publik. Dulu ada, kalau di nasional ada Mekarta, ada Daniel Fine yang waktu di pelabuhan Pelindo yang efeknya adalah ke arah hukum. Ini yang besar. Kalau di kita di Riau ini apa kita melakukan adalah investigasi dalam dunia pendidikan. Terakhir kali kita fungsi pengawasan di tenaga kerja provinsi yang susah diakses oleh pekerja migran yang domisilinya jauh. Kemudian ini adalah tugas-tugas daripada pencegahan, melakukan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga negara dan lembaga pemerintahan lainnya. Kita lakukan terus, bahkan kemarin dengan Pak Heri kita mengundang kawan-kawan dari sahabat ombudsman yang tadi sudah disampaikan untuk mendengar, menerima masukan terkait kondisi atau fenomena pelayanan publik yang ada di Riau. Kemudian membangun jaringan kerja ini kami lakukan terus dengan kawan-kawan LSM, nanti kawan-kawan juga bisa datang, mahasiswa juga. Kita juga akan setelah MOU yang akan dilakukan oleh UBRI akan kita tindak lanjuti untuk melakukan pertemuan dengan komunitas, apakah itu dosennya, apakah itu BEM, apakah itu UKM yang ada, untuk bagaimana melihat persepsi pelayanan publik yang ada di kampus dan ada di luar. Nah, dari sini kami sebenarnya mendapat bantuan karena memang kita hanya 11 orang, kita membawa jejaring inilah yang adik-adik yang sering magang inilah yang kadang-kadang memberikan informasi dan membawa laporan-laporan sensitif ke kita, sehingga kita bisa menindaklanjutinya. Nah, melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam menangani pelayanan publik, kami melakukan survei penilaian kepatuhan yang sudah dilaksanakan setiap tahunnya. Dan tahun lalu Bappenas meminta kita untuk melakukan penilaian pelayanan publik itu di seluruh KL dan di seluruh kementerian lembaga termasuk pemerintahan daerah. Nanti akan saya singgung sedikit sebenarnya kondisinya seperti apa sih pelayanan publik di kita. Kemudian melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang ini pada saat misalnya ada pemerintah untuk kita lakukan kajian terkait bagaimana kondisi pelayanan di pelabuhan, kemudian bagaimana kondisi pelayanan yang ada di pelaksanaan SIM di seluruh Indonesia, maka kami diminta untuk ini. Terakhir kali adalah bagaimana kami diminta untuk melakukan pemantauan terhadap naiknya harga minyak goreng, dan itu spot data kita ada di seluruh provinsi sehingga data-data yang diberikan menjadi data yang valid. Nah, ini arti penyelenggara pelayanan publik di mana setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lainnya yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Hanya informasi saja, bentuknya adalah pelayanan barang publik seperti BBM, kemudian penyaluran disabilitas seperti kaki palsu dan segala macamnya, ini masuk klasifikasi ini. Kalau jasa dan publik cukup banyak diminati, artinya banyak yang aduan seperti di kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Administratif ini memang kita memang harus berbenah, tapi alhamdulillah bahwa untuk pelayanan administratif Adminduk contohnya mengalami kemajuan yang luar biasa dibandingkan dengan 5 tahun atau 10 tahun yang lalu. Bahkan imigrasi pembuatan paspor hari ini berada dalam titik puncak di mana kita sekarang untuk membuat paspor hanya dengan gadget, memberikan kepastian layanan, bukan kita yang menyesuaikan waktu dengan penyelenggara layanan, tapi penyelenggara layanan itu yang membuka ruang untuk memberikan pelayanan kepada kita. Pada saat kita bisanya hari Senin depan, maka kita bisa mengambil antrian online. Di situ sudah merupakan kepastian layanan. Nah, ini yang sebenarnya kita berharap bahwa Adminduk bisa mengikuti jejak pelayanan paspor di imigrasi, dan pelan-pelan akan mengarah ke sana. Mudah-mudahan. Bagaimana kita tahu bahwa dulu untuk buat paspor 5 tahun 7 tahun yang lalu subuh banyak antrian dengan menggunakan sendal-sendal. Itu viral sekali. Nah, hari ini alhamdulillah hal itu sudah tidak ada lagi. Kemudian inilah bentuk-bentuk maladministrasi. Nah, nanti ini juga nanti berkaitan dengan penilaian kita. Ya. Penundaan berlalu, katakanlah misalnya paling banyak hari ini di kepolisian
pada saat kita melapor tindakan ada dugaan tindak pidana, sudah kita laporkan 6 bulan, 3 bulan, tapi belum ada hasilnya, maka bisa melapor ke kita. Kemudian tidak memberikan layanan pada saat kita melapor ke kepolisian atas dugaan tindak pidana, mereka tidak memberikan surat tanda terima, maka posisinya adalah tidak memberikan pelayanan. Tidak kompeten adalah pada saat petugas itu tidak memahami konteks terkait masalah pelayanan yang diberikan. Nah, penyalahgunaan wewenang ini sebetulnya jelas bahwa dia bukan menggunakan wewenang bukan untuk kepentingan daripada tujuan pelayanan publik. Nah, pertimbangan prosedur ini lebih ditekan pada saat kita melanggar dugaan terkait melanggar SOP yang cukup sederhananya. Juga ada permintaan imbalan dan barang. Permintaan imbalan ini dahulu sangat tinggi di kita, tapi alhamdulillah itu menjadi berkurang. Alhamdulillah menjadi berkurang secara perlahan-lahan, bahkan sudah tidak terang-terangan lagi, walaupun masih ada yang diam-diam. Nah, tidak patut hari ini juga pada saat petugas layanan, katakanlah mungkin mereka main handphone, bahkan tidak senyum, bahkan memaki, ini sudah termasuk delik bagian yang bisa dilaporkan ke kita. Dan ini emang ada terjadi. Berpihak, diskriminasi dan konflik kepentingan. Kemudian kita lihat lagi bahwa ini yang kami sekarang sedang ukur. Artinya tentang terkait pada pelayanan menurut Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Apa itu? Bahwa pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggara pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Artinya apa? Pada saat kita memberikan data ke Disduk Capil, mereka harus menyampaikan komponen-komponen produk layanan, misalnya KTP. Mereka harus mempublikasikan syarat, jangka waktu, tarif, dan alurnya. Kalau ini mereka tidak lakukan, maka posisinya adalah kualitasnya tidak bisa diukur, dan dalam bahasa kita adalah TMS, tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi penyelenggara pelayanan publik. Kenapa? Alat ukurnya adalah pada saat kita jangka waktunya 4 hari, selesai 2 hari, maka kualitasnya bagus. Pada saat misalnya jangka waktunya selesai 4 hari, tapi 10 hari, maka kualitasnya jelek. Nah, apa saja komponen pelayanan adalah ini? Dasar hukum, ini harus dipublikasikan. Kemudian saya coba kasih data dari Badan Ombudsman dari tahun 2016. Berapa banyak laporan masyarakat yang mengadu ke kita? Kebanyakan itu adalah dari LSM, dari mahasiswa, kemudian dari sahabat-sahabat ombudsman kita, bahkan dari kalangan internal penyelenggara pelayanan publik yang pernah kita lakukan pemeriksaan. Begitu posisinya adalah ada kemanfaatan mereka yang ini memberikan. Contoh misalnya ada kepala kantor pertanahan BPN Kota Pekanbaru sekitar 5 tahun lalu itu menyarankan mengadukan institusinya kepada ombudsman agar dengan daya dorong dari ombudsman masalah itu bisa selesai karena itu di luar daripada kewenangannya. Nah, hal-hal seperti ini ada. Yang kita cerminkan hari inilah yang paling banyak dilaporkan adalah pemerintahan daerah. Posisinya ada di 50% dan rata-rata 100 sampai 200 laporan kita. Yang kedua adalah kepolisian terkait masalah laporan-laporan resti, penangkapan yang dugaan tidak sah, kemudian katakanlah keberpihakan dan segala macamnya. Kemudian BUMN. Nah, memang data kita kalau menyinggung terkait masalah Pertamina memang belum sisi substansi yang dilaporkan, tapi sisi kulitnya saja. Bahkan anak-anaknya status kepegawaian, para kawan-kawan yang di sana posisinya kontrak tiba-tiba dinikah. Nah, ini hal-hal yang seperti, tapi untuk substansinya memang belum. Nah, kita kenapa Pak Heri meminta kita untuk melakukan bekerjasama dengan kawan-kawan ini open mind adalah bagaimana kita bisa juga lebih melihat masyarakat ini bisa juga melihat bagaimana kualitas pelayanan substansi dari kawan-kawan yang ada di BUMN, khususnya dalam Pertamina. Kalau listrik nggak perlu diajarin, begitu listrik mati, kawan-kawan bisa melapor ke kita. Begitu misalnya naik tunggakannya dari 5 bulan terakhir, dan itu sering terjadi, yang biasanya rata-rata 200.000 menjadi 5 juta, silakan melapor ke kita. Karena kita akan uji dengan uji empirik apakah betul atau ada kesalahan meteran. Bahkan pada saat tadi disampaikan
ada rumah-rumah kita, keluarga kita di kampung sana yang masih pakai bambu atau masih pakai kayu, itu bisa dilaporkan ke kita. Karena dalam undang-undang dan dalam standarisasi PLN itu menggunakan alat yang standar. Kemudian yang juga menjadi problem di kita saat ini di Riau adalah DPN, masalah tanah. Ini masih banyak terjadi. Kemudian yang selanjutnya adalah kementerian dan diikuti dengan BHMN, kampus rutin dilaporkan dalam masuk 10 besar. Nah, kita lihat selanjutnya adalah 2020 dan 2021 masih juga hal yang sama. Kita masih dalam posisi yang bermasalah terkait pelayanan dengan pemerintahan daerah. Apakah dalam pelayanan pertanahan yang dilakukan oleh di desa atau di kelurahan, apakah pelayanan kesehatannya, apakah pelayanan pendidikannya, bahkan pendidikan ini kita sudah pisahkan masih juga sangat tinggi, bahkan cenderung menaik untuk pelayanan yang ada di pemerintahan daerah yang dilaporkan. BPN, kemudian kepolisian, BUMN masih dalam posisi yang masuk dalam posisi 5 besar. Ini realita daripada laporan masyarakat yang ada masuk ke ombudsman dalam posisi 5 tahun sekali. Artinya apa? Bahwa kita belum dalam posisi untuk mencari kualitas. Seperti bagaimana kita berbicara tentang energi. Ini gimana nih? Pertamina harus terangkan dong, kenapa yang terjadi defisit begini? Ini apa langkah-langkah yang dilakukan sehingga terjadi miskomunikasi antara posisi pemberi kebijakan dengan pengguna layanan. Nah, hari ini kami lakukan adalah bahwa semua pihak ini berkumpul untuk melihat dari sisi yang terjadi. Tentu Pertamina punya alasan, regulator juga punya alasan, tetapi kita dalam posisi ini akan melihat posisi kita pada saat laporan masuk, kita akan bicara the sign and the solemn. Apa alat ukurnya? Apabila ada yang dilanggar peraturan perundang-undangan dan turunannya, maka ada maladministrasi. Kalau ada maladministrasi ada langkah korektif. Langkah korektif itu harus diikuti. Kalau tidak diikuti maka dia akan kena minus. Minusnya apa? Sanksi kami adalah bukan sanksi pidana seperti lembaga yang lain, aparatur yang lain. Sanksi kami lebih pada saat posisi yang itu memberikan dampak keuangan dan dampak anggaran yang nanti dipelintir oleh Bappenas dan Keuangan. Jadi memang tidak nampak di publik, tapi ini akan terasa bagi penyelenggara negara. Atas dasar ini kami melakukan survei atau penilaian kepatuhan. Peningkatan kualitas sebenarnya tahapan peningkatan kualitas pelayanan publik itu dimulai dengan penyusunan pelayanan tadi yang saya bilang ada 13 komponen. Kemudian ada penetapan yang melibatkan masyarakat. Hari ini kita masih sangat dikit, masih sangat bahkan jarang terdengar bahwa masyarakat sebagai pengguna layanan itu dilibatkan dalam hal ini. Nah, kita melakukan survei atau penilaian di implementasi secara pelayanan publik sangat sederhana. Ada atau tidak, belum mengukur kualitas. Nah, ada atau tidak saja, nilai kita belum masuk pada zona hijau. Apalagi kita mengukur kualitas. Dan terakhir adalah kepuasan pelayanan. Nah, ini adalah merupakan alat ukur. Kalau tahun lalu kita masih mengukur ada tidak ada implementasi dalam pelayanan, maka tahun ini kita akan melakukan penilaian yang mengarah pada kualitas. Ini upaya kami dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 sampai tahun 2020. Bisa dibayangkan pada saat penyelenggaraan negara pelayanan publik mulai dari DPBTSP, Disduk Capil, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan untuk mempublikasikan pelayanan saja itu repotnya kabur. Dari 2013 bahkan 2019 masih ada yang belum bisa, belum mau. Kenapa mereka tidak mau mempublikasikan tarif gratis? Kenapa mereka tidak mau membuka loket? Kenapa mereka tidak mau untuk memanjangkan alur? Kenapa mereka tidak mau untuk mempublikasikan syarat? Hal-hal ini sebenarnya adalah ruang pelayanan-pelayanan terpilih yang ini membuat dalam sisi bisa menjadikan sebagai ranah korupsi. Tapi posisi kami lebih soft karena memang undang-undang menginginkan adalah ini kalian bukan aparatur penegak hukum, tapi kalian diberikan wewenang untuk senjata apabila ada yang tidak mau. Contoh seperti tadi Pak Heri dikatakan, kalau ada 3 kali seorang bupati atau seorang kapolres tidak menghadiri, maka kami bisa lakukan upaya paksa. Ada 1 bupati, tapi hampir alhamdulillah ditindaklanjuti terkait masalah 25
pejabat yang dimutasi tanpa alasan yang benar. Dan kemudian juga kita juga bisa melihat, nah ini tahun lalu di mana kita melakukan penilaian secara masif di semuanya. Bappenas meminta ini karena belum ada data pelayanan publik seperti apa kualitas, seperti apa pelayanan yang diberikan, maka kami sudah lakukan, dan ini yang merupakan zona 34 provinsi. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu melihat datang ke DPPTSP, Dinas Pendidikan akan terasa beda pada saat Bapak Ibu mendatangi Dinas Pendidikan Kota Provinsi dengan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Akan terasa yang sering berhubungan. Nah, kemudian di Dinas Kesehatan akan terasa, karena pada saat di provinsi semua terpublikasi dengan baik. Contoh yang terilustrasi adalah pada saat misalnya kita akan datang ke Dinas Pendidikan untuk mendapatkan pelayanan, nama satu huruf ijazah kita itu salah dan KTP salah, maka mereka harus mempublikasikan surat pelayanan lewat website. Nah, ini bisa kita lihat, katakan walaupun Pekanbaru megah, kita belum lihat dalam website-nya bisa menginformasikan pelayanan tersebut. Beda misalnya dengan Kampar yang tiba-tiba nanti sudah mempublikasikan walaupun alurnya jelek. Maksudnya di website-nya itu belum bagus, tapi menginformasikan. Alhamdulillah hari ini Riau tingkat kepatuhan dengan posisi yang tinggi dan terbaik untuk nasional. Tapi bukan kualitas. Hanya tingkat kepatuhan mempublikasi pelayanan publik. Tahun ini boleh kita lihat. Masih patuh. Tahun ini akan kita nilai di mana ranking kita. Karena nanti penilaiannya akan lebih rumit. Nah, untuk posisi kabupaten pun hanya Kampar sama rekan Hiril yang posisinya ada di. Posisinya kalau Bapak Ibu nanti ingin membedakan Dinas Pendidikan Kampar, silakan datang. Nanti cek nanti dengan kabupaten yang posisinya tidak dapat ini. Katakanlah misalnya di Pelawan. Karena makanya Pelawan atau ada yang di Siak. Mereka loket pelayanannya nggak ada. Loket pelayanan nggak ada. Kemudian apalagi informasi. Mereka menginginkan pelayanan itu telah dilakukan di bidang, di kepala bidang. Nah, tidak ada pelayanan di dalam kantor atau di kepala bidang, sekretaris atau seorang kepala dinas. Semua pelayanan harus satu pintu dalam loket. Kenapa? Kita bisa bayangkan pada saat kita mengurus kepangkatan kita di seorang guru atau dokter kepada dinasnya, sementara posisinya yang di sana itu adalah seniornya, pimpinannya. Mereka harus schedule. Pak, kapan ada waktu? Pada saat men-schedule, kita menyocokkan diri, tentu akan ada yang dibawa buah kanannya. Nah, bayangkan kalau itu kita putus rantainya, harus ada loket layanan. Maka kita lah yang menentukan kapan kita mendapat pelayanan, bukan mereka lah yang menentukan kita kapan kita datang ke sana. Ini prinsip bagi pelayanan publik. Nah, ini posisi yang sudah dalam kepatuhan tinggi dan masih dalam posisi yang kuning. Tapi bukan kualitas pelayanannya, baru tingkat kepatuhannya. Bahwa kita bisa mengakses di 7 kabupaten, kota, dan provinsi terkait pelayanan publik mereka di 4 OPD, yaitu di Dukcapil, Dinas Kesehatan, DPPTSP, dan Dinas Pendidikan. Ada itu sampel kita. Kemudian untuk tahun ini akan lebih bicara tentang kualitas pelayanan publik. Kami sudah mengukur surveinya dan ada beberapa komponen yang sudah mengarah pada kualitas pelayanan publik. Nah, kami berharap seperti posisi tadi bahwa bapak-bapak, ibu-ibu berani untuk memberikan laporan. Karena seperti data yang tadi saya sampaikan, kita akan bisa mengukur mana kualitas kita untuk melakukan perbaikan pelayanan. Pada saat misalnya di kepolisian masih posisi, saya belum masukkan di sini polisi ya. Polres itu yang kita ukur adalah SPKT-nya, surat keterangan hilang barang atau surat, dan surat untuk melaporkan tindakan pidana. Mereka harus mencantumkan syarat, jangka waktu, dan tarif. Ada di sini yang mengurus surat kehilangan gratis. Ada yang pernah? Ada ya? Wah, itu berarti udah mantap itu. Tapi itu kebanyakan adalah itu dia berbayar. Nah, dengan adanya ini kita berharap bahwa
tidak ada lagi yang berbayar di situ. Kemudian produk yang kedua adalah SIM dan yang ketiga adalah SKCK. SKCK ini penting karena itu pelayanan yang pengguna layanan menengah ke bawah. Sementara kita belum ukur nih surat izin keramaian. Kalau kita buat acara, ada nggak tarifnya untuk buat izin keramaian? Ada, tapi tak jelas. Ya, tak ada pakai kwitansi. Tak pakai kwitansi. Saya soalnya di bola dulu kan. Di bola kita ngobrolnya bukan per ini, satuan saja. Dan ini yang jelas yang harus kita ukur terkait masa main. Dan di kepolisian baru 2 Polres yang hijau. Masih kita lah. Yang hijau untuk layanan-layanan yang saya sebutkan tadi. Artinya apa? Pada saat kita akan melapor, maka harus ada syarat yang diberikan. Kita tidak langsung, ada kenal siapa di sana, ada kenal penyidik kan, ada kenal ini tidak. Kalau kita ada kehilangan, maka kita cukup datang kalau ke layanannya. Kita akses dulu lewat website terkait layanan persyaratannya, kemudian kita datang, kita lihat alurnya, jangka waktunya berapa lama, bisa 1 jam, kemudian kita terima dokumen itu tadi. Nah ini sebenarnya harapan kita untuk posisi yang ada di Riau. Kami dari data yang tadi, kami berharap sebenarnya kita bisa meninggalkan laporan-laporan terkait masalah pendidikan dasar. Artinya sudah zero pungli di pendidikan. Artinya sudah pelayan masyarakat bisa mengakses layanan kesehatan. Tidak ada lagi yang ditolak, apakah BPJS yang tidak aktif, apakah harus pakai jaminan. Kemudian tidak ada lagi masalah terkait masalah pengurusan KTP. Dan kita sudah mulai 5 tahun terakhir yang susah untuk KTP yang 6 bulan, 7 bulan, alhamdulillah sekarang sudah mulai bisa. Di Pekanbaru kita mapping terus sehingga mulai mendekati imigrasi. Hari ini di Pekanbaru sudah ada si penduduk yang kita bisa mengambil mengurusan melalui online. Tapi memang belum sempurna. Kita butuh waktu 3-5 tahun lagi bagaimana pelayanan di Dukcapil itu bisa seperti imigrasi. Kan enak ya. Pada saat kita mengakses KTP, bahwa waktu kita lah yang menyesuaikan untuk mengurusnya, bukan waktu mereka yang menyesuaikan kepada kita. Karena prinsip dasarnya adalah kita mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan publik. Nah, kalau kita belum bisa selesai dari konteks laporan-laporan masalah nyawa, masalah hak hidup, masalah tanah, maka kita akan susah untuk bisa melihat pelayanan-pelayanan yang lebih dalam lagi. Contoh, dulu RSUDAA, laporan di kita 20-30. Begitu kita benarin, alhamdulillah, penguatan pengaduan kita lakukan, alhamdulillah, laporan di kita hilang. Di publik juga hilang. Kalau dulu banyak sekali di sana, harus pakai inilah, harus pakai jaminan, kemudian ada dosen, dokter yang tidak standby jam layanan, di jam layanan, sementara mereka melakukan tindakan medis di rumah sakit swasta. Begitu kita periksa, kita ancam akan izinnya akan dicabut, barulah pelayanan itu mulai berubah. Hari ini mulai zero. Tapi kita bisa bayangkan bagaimana itu sampai tingkatan puskesmas kita bisa mengatasi itu. Nah, perubahan-perubahan ini tentu adalah dari masukan dari kawan-kawan. Kalau ini tidak bisa kita lakukan, maka kita akan sulit untuk melakukan. Dokter tidak sampai di tempat, perawat mukanya senyum. Tapi hari ini yang ada laporan di kita adalah meningkatnya kualitas laporan. Artinya apa? Sudah bicara masalah obat yang diberikan speknya tidak sesuai dengan yang diresepkan oleh dokter. Artinya semakin tinggi keluhan kepada institusi pelayanan publik tersebut, maka ekspektasi mereka terhadap pelayanan publik itu harus tinggi. Ini yang sebenarnya yang penting, dan kalau kita bisa lakukan ini, maka kita bisa sama-sama untuk mensupport dan melihat pelayanan Pertamina lebih dalam lagi. Karena banyak sekali pelayanan-pelayanan yang ada di sana. Kita bukan hanya melihat JSM aja, Bang, ya. Tapi kita lihat pelayanannya. Pelayanannya yang harus didudukkan, bahwa ada pelayanan barang di sana terkait DBM, terkait informasi. Kenapa bisa defisit? Kenapa bisa dilakukan seperti ini? Nah, itu merupakan kewenangan kita untuk melihat aspek ini. Bukan hanya aspek yang kok Pertamina naikkan harga, kok Pertamina barangnya surplus. Nah, ini sering salah tembak. Begitu juga dengan BPJS. Nah, terkait masalah ini, maka sebenarnya kalau kawan-kawan bisa ini menjadikan acuan,
Itu sudah dikasih warning tuh tadi bahwa sampai Oktober akan terjadi defisit terkait pertalite. November sudah ada defisit terkait masalah solar. Ini kalau kita melaporkan ini jangan salah sasaran ke Pertamina, mereka kan stok barang. Yang lain tadi adalah BP Migas ya, BPHP akan menjadi terlapor. Yang siap untuk menjadikan mereka terlapor, misalnya ke kami, ke Ombudsman, ke DPRD terkait masalah jumlahnya tadi, sehingga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, kalau menurut kita tidak mencerminkan asas keadilan dan kemanfaatan, mereka akan koreksi. Tapi pada saat mereka melakukan seperti kata Pak Heri, stop, bahwa kami tidak punya duit. Inilah hal yang harus kami lakukan sendiri. Ini akan menjadi dinamika dan perdebatan-perdebatan publik itu yang stamina-nya akan tinggi, itu bisa kita redam, sehingga kita bisa fokus untuk melakukan pembangunan bangsa lagi. Nah ini dari Ombudsman kami berharap dan menunggu bahwa konteksnya adalah kapan Pertamina, kalau Pertamina dilaporkan hal itu salah sasaran. Tapi pada saat misalnya melapor itu terkait masalah kenapa nih kuota kita segini, maka ada kawan-kawan dari ESDM akan menyampaikan, loh kenapa ada beda data? Ternyata begitu ESDM dilaporkan, kami sudah menyampaikan data 100 kok, disetujuin 50, kejar lagi ke atas untuk memvalidasi data. Ini sama dengan laporan yang diberikan kepada kita terkait masalah data PKA, data peserta BPJS yang PIB. Selisih-selisihnya itu kita kejar dari bawah sampai ke atas. Dan mudah-mudahan karena ini adalah pelayanan publik dalam bentuk barang, di mana kita mengkonsumsi baik untuk kebutuhan privat maupun untuk kebutuhan publik, kita bisa bayangkan situasi pada saat Oktober, pada saat pertalite hilang. Kita akan bisa bayangkan. Dan kita juga pada saat misalnya November hilang, biosolar, kita akan bisa bayangkan. Efeknya bukan hanya efek ekonomi atau politik. Efeknya adalah efek bahwa kita tidak bisa mendapatkan barang-barang yang biasanya didistribusikan dengan baik, apakah buah, sayuran, segala macam. Maka konteks terakhir yang saya sampaikan bahwa pengaduan yang betul-betul berkualitas itu bisa mengantisipasi terkait hal tadi, kelangkaan barang tadi, terkait tadi terjadinya kelangkaan BBM khususnya pertalite sama biosolar. Hal ini sebenarnya sudah kami kasih sinyal. Nah, tinggal kita bagaimana menyikapinya. Apakah dari unsur mahasiswa, apakah unsur LSM, apakah kita unsur dari penggiat lingkungan, ataukah kita dari unsur apa untuk melihat posisi ini. Bagaimana posisinya bahwa kita masih bisa menikmati pertalite, bisa menikmati biosolar, walaupun bukan untuk privat, biosolar untuk publik. Itu angkutan barang biasanya yang dimana ya Pak ya, angkutan barang truk segala macam. Nah kalau ini terjadi maka akan supply akan putus, harga barang di pasar akan tinggi, inflasi akan tinggi. Yang paling masalah adalah istri atau ibu kita akan teriak bahwa bahan tidak ada, kita disajikan dengan makanan-makanan yang tidak sehat. Saya pikir closing saya adalah seperti itu. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini yang dilakukan oleh kawan-kawan dari Pertamina, kemudian dari ESDM, kemudian dari kawan-kawan Gerakan Muda Pembaharuan Melayu Riau, dan kami yang ada di sini, kami membuka diri untuk diskusi, untuk menerima laporan, bahkan untuk menjembatani terkait masalah-masalah yang ada antara pihak-pihak terkait. Intinya apa? Bahwa kita ingin mendapatkan pelayanan yang berkualitas. Terkait hal topiknya adalah BBM, bagaimana kita bisa melihat mendapat jaminan bahwa BBM, pertalite ataupun biosolar itu bisa kita nikmati sampai dengan akhir tahun. Demikian lebih kurang mohon maaf atau penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para Bambang menyampaikan kembali Ombudsman ke Provinsi Riau. Untuk para audiens yang ingin melaksanakan ibadah sholat asar secara bergantian bisa untuk ke bawah ya, karena di belakang ada musola. Kemudian kita lanjutkan untuk materi dari kalau tadi kita sudah amankan dari sisi pihak Pertamina dan juga dari pihak Ombudsman terkait bagaimana energi terbarukan, bagaimana stok kita, apakah masih ada atau tidak. Ketika tidak ada, Ombudsman membuka diri. Kalau bisa dilaporkan laporan, silakan bagi teman-teman mahasiswa, LSM dan juga rekan-rekan yang memiliki keinginan untuk memberikan hal baik pada Provinsi Riau. Selanjutnya kita akan melihat ini dari sisi pandang akademisi, yang mana dalam hal ini kami mintakan kesediaan dari Bapak Harisman untuk memberikan paparan terkait pengelolaan sumber daya
alam energi terbarukan. Pada Bapak kami silakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, minta izin Bapak narasumber di belakang saya. Ini saya memaparkan singkat saja, tapi actionnya yang agak sulit ini dan berat sebenarnya. Karena paparan saya ada asumsi-asumsi dan ada juga apa yang saya yang saya analisa ya untuk kedepannya, dan juga saya sebenarnya tidak sekadar akademisi ya. Dulu memang saya dosen sampai 8 tahun, hampir 9 tahun di PTI Kampan. Saya keluar itu 2014. Mulai 2015 saya keliling Indonesia untuk menangani persoalan energi terbarukan yang tidak terselesaikan oleh pemerintah dengan anggarannya. Sampai saya juga tidak bicara masalah teknis saja, tetapi bagaimana mengelola pembangkit listrik tenaga surya komunal sampai sebegitunya, sampai bagaimana mereka mengelola dengan bumdesnya. Dan saya juga berkonsultasi dengan SDM, dengan praktisi juga, kawan-kawan, importer dan segala macam menjelaskan. Oke, next. Jadi kita membagi bicara di sini hanya tentang kondisi energi Indonesia. Ini latar belakang saya memang di bidang energi ya, energi yang sampai detailnya itu waktu saya di Malaysia itu saya mempelajari bagaimana heat transfer, berapa energi yang harus dibuang supaya udara di ruangan ini dingin, sampai segitu kalkulasinya. Tidak ada matahari saja, walaupun konsentrasi di matahari. Namun untuk energi Indonesia, saya dapat literatur dari beberapa buku, internet dan segala macam, nanti saya sampaikan. Kemudian ada upaya apa yang harus dilakukan semua pihak, bukan akademisi saja, Pak. Pertamina juga. Nanti saya peran masing-masing ada di situ. Oke, kemudian saya fokus membicarakan di sini peran akademisi dan praktisi dalam hal ini. Oke, next. Jadi bermula dari kondisi krisis ya, saya ambil kata krisis ini. Itu sebenarnya kita ini ketergantungan kepada minyak dan gas. Khususnya di Indonesia ini persoalannya adalah didominasi. Semuanya itu masak pakai dulu. Sekarang kan udah ada listrik apa segala macam, malah PLN mencanangkan pakai kompor induksi malah ya. Kalau saya lihat di Malaysia itu gas itu bukan dipakai untuk masak Pak, tapi gas hanya dipakai untuk memanaskan ruangan. Listrik itu dipakai untuk untuk masak. Kompor semua pakai listrik. Nah, jadi ada transformasi nanti untuk Indonesia. Sekarang kita karena migas ini mendominasi energi yang ada di Indonesia, baik transportasi, listrik dan lain-lain. Lalu persoalan lain, eksplorasinya itu membutuhkan waktu lama. Jadi cadangan minyak itu ada map atau peta, itu sebenarnya sudah dieksplor data itu sudah misalnya yang saya tahu itu di DOB ya, itu masih gambar Caltech yang dipakai mereka. Jadi mereka melakukan eksplorasi pengeboran itu dengan selang bersih atau apapun lah, tapi setidaknya itu butuh waktu gitu. Jadi kalau minyak cadangan di sini habis, prediksi ke depan itu butuh waktu, anggarannya, tender lagi dan segala macam. Jadi tidak langsung seperti kita ngambil air ini. Air di sungai diambil, kalau minyak itu ada proses yang panjang. Lalu produksinya, situ ada sumur. Misalnya Riau ini seperti Kemuru kabarnya, itu perutnya itu berada di Minas, kepalanya itu berada di Kasikan mungkin, kaki ekornya itu ada di Zamrud, ya mungkin gitu Pak ya, seperti
temurun yang saya pernah dengar dari kawan-kawan IOB itu semakin mengecil, penurunnya akan mengecut gitu. Dan cadangan di bawah ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Pertamina tadi 2024. Wah, sebentar lagi siap-siap cari kerja baru. Oke. Lalu fasilitas yang ada itu sudah tua. Itu investasinya bukan main itu. Untuk shipping line-nya apa segala macam itu mahal sekali. Next. Nah ini kita bicara tadi masalah migas, sekarang kita bicara masalah energi terbarukan. Ini khusus di Indonesia ya, saya bicara di Indonesia saja. Itu potensinya sangat besar. Itu kalau gigawatt itu bukan energi sebenarnya. Kalau energi kan sudah dikalikan dengan waktu penggunaan, berarti itu daya. Daya terpasang itu kalau sempat menghidupkan listrik, semua energi terbarukan di Indonesia ini sanggup menghasilkan 442 gigawatt. Coba bayangkan. Nah ini mungkin bisa untuk menghidupi kita ini sampai berapa tahun ke depan ya? Besar sekali. Nah dari ini semua itu ada yang bisa dipakai untuk keperluan bahan bakar di sektor konstruksi juga bisa. Tadi yang disampaikan oleh narasumber Pertamina untuk rumah tangga, komersial dan industri. Tapi ini sebenarnya secara detail perlu kajian memang, terutama untuk transportasi. Next. Nah, proyeksinya energi Indonesia ini hingga 2050 atau hingga menjelang Indonesia sempurna impor dari Rusia. Dari mana gitu ya? Ya artinya untuk Indonesia cadangannya habis di ujung itu. Nah, itu kenapa masih ada minyak? Itu impor itu semua itu impor itu. Impor dari Rusia paling banyak ini, dari Arab Saudi atau jangan-jangan Amerika masih nyimpan ya, tidak dieksplor ya untuk cadangan setelah ini barangkali. Nah, tapi yang kita perhatikan itu adalah di warna hijau. Gimana tekan ini atas ya? Nah, EBT ini atau NRE yang tadi disampaikan, sekarang kita berada di tahun ini 2002, entar lagi 2025 lah ya. Berarti sebenarnya target capaian baurannya itu sebenarnya di sini berapa kayaknya? 23 ya? Oke, 23. Nah, di menjelang minyak kita habis, itu targetnya itu harus 31. Tapi saya lihat itu target dengan pencapaian itu enggak. Kalau di tahun ini kita kena, ya otomatis ujung-ujung kena gitu. Jadi artinya ini pelan ini, lelet istilahnya. Next. Nah, di sini pemerintah ini kan targetnya ini kan 23% sampai 2025. Sekarang kita di 2022 ya. Capaian sekarang ini berapa persen Pak? Bauran EBT di Indonesia baru 18 ya. Nah ini saya kira harus kerja ekstra ini untuk mencapai target ini di 2025. Lalu sebenarnya ada satu lagi ini yang ada masukan dari EBTK SDM di WA saya. Ada poin satu lagi itu baru dicanangkan ini di pusat bahwa Indonesia SDM itu mencanangkan net apa istilahnya zero emission di tahun 2060. Jadi 2060 Indonesia bebas dari efek rumah kaca. Mungkin begitu Pak ya. Ini mungkin belum tersosialisasikan dengan luas ya, tapi saya baru dengar. Nah, komitmen yang di atas itu bisa menjadi peluang bagi kita, baik di akademisi, praktisi, ya, pedagang energi terbarukan juga harus hidup sebenarnya di Indonesia ini dengan peluang begini. Namun kemarin kalau kita ambil sampel satu yang hubungannya dengan pemerintah, kebijakan,
Contoh sederhana itu rooftop. Rooftop itu undang-undangnya sudah bagus disusun oleh SDM gitu. Akan tetapi implementasinya oleh PLN justru disekat gitu. Karena kementeriannya beda. Kementerian undang-undang diusulkan bersama DPR bersama SDM, sementara implementasinya itu adalah di BUMN gitu, kementeriannya. Yang semula ekspor dari atap kita energi matahari ke PLN, jaringan PLN itu dihargai cuma 60%, undang-undang yang baru sudah 100%. Artinya 1 kWh yang kita sumbangkan ke jaringan itu dinilai dengan 1 kWh PLN yang kita bayar. Nah, kemudian masa tunggunya kalau seandainya surplus kita, semula misalnya tabungan kita bertahan 3 bulan, sekarang sudah 6 bulan. Nah, itu udah bagus undang-undangnya gitu. Akan tetapi pas implementasinya oleh Kementerian BUMN yang dalam hal ini bawahnya Pertamina, dalam hal ini PLN. Nah, PLN ini langsung membuat satu surat edaran bahwa disetujui PLTS atap itu hanya 10% dari kapasitas, ya Pak. Ya, misalnya rumah kita 2000 watt, 2000 PA ya, maka boleh kalau kita mengusulkan PLTS atap, kita boleh sekarang ini Pak hanya 15% kalau nggak salah. Kalau dulu sebelum undang-undang yang baru ini itu 100%. 2000 PA kita boleh pasang 2 KWP di atas gitu. Kalau di kantor berapa Pak? 25, berarti PLN-nya 25 juga kan? Oh 56, berarti 50% lah ya. Nah itu contohnya. Jadi memang ini kebijakan-kebijakan ini harus dalam ini kita harus bertanya ke ombudsman ini karena antar diskusi ya. Oke. Nah, dengan peluang ini sebenarnya untuk pendidikan tinggi, akademisi dari mahasiswa itu bisa mempunyai peluang yang besar di bidang ini, baik kajiannya gitu ya. Nah, cuma networking itu antara pemerintah, BUMN, industri, perguruan tinggi harus lebih ditingkatkan. Nah, itu yang harus kita pikirkan bagaimana polanya, gitu ya. Kalau di sisi pembiayaan, bagaimana skema pembiayaannya? Karena setiap namanya penelitian ada pembiayaan pasti. Oke. Kemudian kebutuhan energi itu karena meningkat, kita harus melihat implementasinya. Kita lihat roadmapnya seperti tadi, bagus sudah. Negara ini sudah dalam terkait seperti SDM sudah membuat peta. Pertamina juga sudah membuat peta. Kalau PLN juga sudah membuat peta dalam bentuk RUPTL. Sudah ada bagus sebenarnya rencananya. Cuma diimplementasinya agak lambat ini. Nah, di mana sisi lambatnya? Nah, untuk solusi kita perlu optimalisasi penyediaan energi ini baik untuk migas ataupun non migas yang ramah lingkungan dulu. Nah, kemudian tadi saya dengar masalah keekonomian. Kenapa ini tidak populer? Karena tidak ekonomis. Kalau EBT itu nilai ekonomisnya tinggi dan murah, saya yakin tidak perlu kampanye seperti ini. Pasti itu dilakukan. Ya. Nah, tugas kita tentu di sini celahnya bagaimana kita membuat peralatan pembangkit listrik tenaga surya secara efisien misalnya di kampus gitu ya. Itu yang harus kita pikirkan. Nah, kemudian pengembangan energi terbarukan di perguruan tinggi. Tadi kita berangkat pada defisit energi ya, krisis energi. Dalam hal ini minyak dan gas. Maka kita memang wajib berpikir bagaimana ini transformasi kita memang harus pindah. Biarlah urusan itu diurus oleh Pertamina. Karena itu memang diamanahkan undang-undang
itu menjaga ketahanan distribusi itu di masyarakat. Sekarang kita pikir bagaimana yang terbarukan ini. Nah, yang kita tahu energi terbarukan itu ini air, ada angin, ada matahari, ada geotermal, ada biogas. Nah, kalau untuk PLN mungkin air ini ya, Bayu PLN lah, geotermal Pertamina lah, ya. Nah ini mungkin, ini agak bebas nih masyarakat akademisi sama biomasa. Nah, sekarang bagaimana cakupannya? Jadi cakupan kalau kita berpikir EBT itu sebenarnya ada keterkaitan. Jadi kita bicara energi terbarukan tidak hanya masalah energi gitu loh. Di situ ada kebijakan, masalah ekonomi gitu. Jadi klasternya pertama kita kelompokkan ke sumber energi dulu. Nah ini kaitannya kalau bicara energi terbarukan, sumber energi ya, yang renewable itu matahari, angin, geotermal, air, biomas ya. Lalu, nah ini tanggung jawabnya. Kita di perguruan tinggi atau di praktisi bagaimana konversi energi ini yang bisa langsung digunakan oleh masyarakat gitu. Contoh, kita bicara misalnya biomas, bagaimana bikin kompor, misalnya gitu ya, bisa dipakai oleh masyarakat langsung. Jadi konsumsi gasnya pasti betul menurun gitu. Artinya Pertamina tanggung jawabnya mendistribusikan sekian banyak per tahun menurun gitu. Kita dulu kan tidak pakai gas kan, pakai kayu kan, masaknya pakai kayu. Zaman datuk-datuk kita itu masak, ibu-ibu masak dia pakai tungku, kan ada masalah sebenarnya. Cuman bagaimana mengemas itu menjadi sesuatu yang kelihatan bersih, canggih gitu kan. Nah sekarang di negara-negara lain itu sudah mulai ada briquette ya. Sampai jualan sate di Bandung, di Jakarta itu nggak laku lagi yang itu, pakai briquette mereka. Nah ini peluang usaha gitu. Nah kenapa masyarakat tidak populer dalam ini? Misalnya bagaimana kelapa itu bagaimana dijadikan briquette. Nah itu juga harus diperhatikan oleh pemerintah dalam hal ini permodalannya untuk usaha di masyarakat gitu. Nanti pemetaannya nanti saya sampaikan. Lalu distribusi energi. Nah ini banyak kaitan dengan PLN, juga ada transfer ya untuk Pertamina Negara ini. Lalu bagaimana menyimpan energi? Nah persoalan ini kan energi matahari kan hanya siang, malam bagaimana? Nah solusinya yang pertama on grid atau PLTS atap. Jadi kita mendapatkan energi matahari, surplus itu masuk ke jaringan, tapi itu hanya membantu PLN di saat di kota yang beban puncaknya siang hari, atau di situ banyak kantor, di situ banyak pabrik, maka PLN tidak perlu menambah sumber generatornya gitu. Karena beban puncak Indonesia itu secara kumulatif masih malam lah. Jadi kita harus menjadi negara industri dulu, baru kita seperti Malaysia, Singapura, beban puncaknya siang. Ya, beban puncaknya siang, maka mereka memang PLTS atapnya memang berkembang. Australia juga saya lihat seperti itu, Pak. Indonesia yang masalah ini, undang-undangnya sudah bagus, tapi implementasinya dipotong oleh PLN. Nggak boleh kamu 100%, 15%. Alasannya apa? Banyak Pak sumber pembangkit yang jor-joran dibangun itu nggak jalan katanya. Nah itu nggak tahu lagi kita itu gimana. Nah oke. Jadi di sini agak kecil ya. Sebenarnya di sini banyak. Kalau untuk akademisi perguruan tinggi itu cakupan bidangnya. Jadi memang tidak di bidang EBT saja seharusnya. Tetapi di perguruan tinggi itu ada jurusan material, instrumentasi,
biologi, ada lagi mungkin sampai masalah komputerisasinya apa ya. Jadi semua terlibat sebenarnya, termasuk keekonomian juga, bagaimana ekonomi juga bisa masuk ke situ. Hukum masuk kalau seandainya di level negara ini diregulasi ya, regulasi, orang hukum terlibat. Nah, di sini semua cakupannya misalnya biomasnya, bagaimana dia dikonversi ke listrik, ya kan? Cakupannya banyak, masalah lingkungan juga ada di situ. Nah, misalnya biomas ini kan ada dua ya, misalnya tumbuhan, hewan. Nah, ini yang kita bicarakan tadi bisa jadi briket ya, dari tumbuhan, kelapa, cangkang kelapa, ya kan, cangkang sawit. Lalu hewan bisa jadi biogas. Nah, ini juga masih bergerak di perguruan tinggi ini. Secara aplikatif ini belum banyak di Indonesia. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Bagaimana ini bisa kita siap dengan perubahan 5 tahun lah mungkin ya. 5 tahun ke depan kita akan terkaget-kaget gitu. Kenapa? Jangan mobil bisa jadi nggak laku lagi 10 tahun. Bisa jadi. Contoh, kalau kita dulu misalnya masuk Nokia handphone yang berat itu, tidak bangga sekali. Terus begitu cepat dia sekarang sudah seperti ini. Apakah dipakai? Tidak. Begitu juga nanti di depan. Jadi untuk memulai, kita harus memulai dari diri kita sendiri. Saya di rumah itu bikin PLT sendiri. Jadi mau naikkan PDL, silakan. Gak ada urusan dengan saya. Karena saya sudah menggunakan EBT itu Pak. Jadi transformasi itu kita harus mulai dari sekarang. Dan ke depan saya akan coba berpikir bagaimana bikin motor listrik misalnya gitu kan, dicas dari energi matahari gitu. Kalau di rumah saya itu baru terpasang PLTS 2300 WP Pak. Dengan konsumsi energi satu hari itu saya 10 kWh. Sudah ada AC 2 sebenarnya, cuma satu masih nyantol di PLN. Saya kurang 1 kWp lagi baru bebas dari PLN. Nah, kita harus mulai dari diri sendiri di rumah, atau minimal di kebun kan. Saya yakin ini bapak-bapak punya kebun sawit kan, ya kan? Jangan lagi pakai genset. Mulailah dari diri sendiri gitu. Karena kita harus siap dengan transformasi ini, teknologi ke depan ini. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di 2050 itu mau tidak mau harus ke EBT. Pasti migasnya kalaupun ada dari luar negeri impor sempurna kita full pasti mahal. Seperti Amerika sekarang berapa 1 liter itu jatuh? Ya, mahal sekali. Nah, untuk rumah akademisi di perguruan tinggi itu bisa dipikirkan bagaimana dari sumber ternaknya, mata cahaya matahari, semua itu untuk konsumsi sendiri di kebun, di rumah, gitu ya. Jadi itu bisa dipikirkan. Lalu bagaimana caranya? Kita harus mengembangkan kemampuan diri, capacity building. Jadi dalam hal ini kalau perguruan tinggi berarti dia harus punya kemampuan. SDM juga harus kemampuan. Pertamina dia juga harus punya kemampuan untuk itu. Jadi apakah kerja masing-masing? Tidak. Tapi dia harus polanya begini. Pertama, inventarisasi dulu persoalan yang ada dalam hal optimalisasi energi yang ditangani. Kemudian potensi wilayah itu berbeda-beda, Bapak Ibu. Jadi misalnya di Pekanbaru apa? Potensinya sampah kan? Ya. Potensi Pekanbaru sampah kan? Berapa ton satu hari? Bagaimana sampah itu dijadikan listrik gitu? Nah itulah kita inventarisasi. Lalu sumber daya manusia. Nah di sini kepakarannya ini harus ditempa, ya.
Nah, bagaimana melakukannya itu bikin kerjasama gitu. Kerjasama dengan stakeholder, dalam hal ini perguruan tinggi dengan Pertamina, ya misalnya pembantu rektor bidang kerjasama harus mendatangi Pertamina. Ini Pak, apa yang kita bisa bina desa ini? Kami ingin terlibat, itu pasti ada dananya. Gitu. Lalu jaringan internasional supaya kita tidak ketinggalan perkembangan ilmu. Lalu di pendidikan, ini, bentar. Ada S1, S2, S3. Oke, next kita coba. Nah, di sini apa saja aktivitas yang harus dilakukan? Yang pertama itu tentukan siapa punya pakar bidang inverter, elektronika, konversi energi, harus jelas orangnya di situ. Di perguruan tinggi ya, bidang modul surya, bidang turbin, siapa orangnya di situ? Dan itu harus terpublikasikan dengan baik. Biar masyarakat tahu, karena di sini ada kegiatan seminar. Nah, yang ini yang saya lakukan. Sabbatical program ini adalah merenung keluar dari kampus. Saya keluar kampus, Pak. Saya terlibat langsung dengan masyarakat gitu. Bagaimana menangani energi terbarukan itu. Nah, ini kan standar seperti itu yang sudah dilakukan kampus, ada perkuliahan pengembangan materi ini dan riset juga. Selain itu energi itu ada, akan tapi mahal masyarakat yang membeli, nggak sanggup, berarti nggak tahan. Maka di sini mungkin bisa jadi ada subsidi, ya. Lalu ada ketahanan supply, itu tugasnya sesuai undang-undang ini adalah Pertamina. Nah, kita di akademisi itu bermain di teknologi human resources sama environment capability, mungkin kok rekomendasi.